Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari Universitas Pelita Bangsa, mahasiswa akuntansi angkatan 2019. Video ini kami persembahkan sebagai pemenuhan tugas mata kuliah akuntansi manajemen dengan dosen pengampu Ibu Adibah Yahya SEMM AK. Pembahasan yang akan ditampilkan dalam video ini adalah terkait cost volume profit analysis yang kami beri judul CVP dan BEP analysis. Baik, langsung saja kita masuk ke materinya. Break-even point adalah salah satu analisa yang digunakan untuk menentukan tingkat penjualan dan bauran produk yang diperlukan agar semua biaya yang terjadi dalam periode tersebut dapat tertutupi. Yang mana analisa tersebut dapat menunjuk suatu titik di mana perusahaan tidak memperoleh laba ataupun menderita rugi. 1. Analisa perencanaan laba atau profit planning. Analisis ini digunakan oleh perusahaan dalam mengeluarkan produk baru. Dalam hal ini, perusahaan beroperasi dalam kondisi tidak memperoleh laba dan rugi atau balance. Kedua, pedoman kapasitas minimal produk yang diproduksi dan dijual. Tujuannya untuk memperoleh keuntungan yang maksimal dan menentukan minimal cost. Tujuan titik impas atau BEP adalah 1. Mendesain spesifik produk, 2. Menentukan kebijakan penentuan harga produk atau jasa, 3. Minimalisi kerugian atau cost and benefit, 4. Memaksimalkan jumlah produksi, dan 5. Merencanakan laba. Ada beberapa komponen dasar perhitungan titik impas atau BEP. 1. Biaya tetap atau fixed cost. Karakteristiknya, biaya yang besar relatif tetap, tidak berubah dalam batasan tertentu oleh perubahan jumlah aktivitas atau volume. Biaya totalnya tidak berubah dengan perubahan volume, namun biaya satuannya akan berubah sesuai dengan perubahan volume. Contoh biaya tetap, penyusutan aset tetap, beban gaji, biaya sewa, biaya listrik, dan lain-lain. Contoh ilustrasi, kenaikan biaya sewa alat, namun kapasitas produksi alat tersebut tetap. Rumusnya adalah AFC sama dengan FC per Q. Yang kedua, biaya variabel atau variable cost. Karakteristiknya, biaya yang jumlahnya berubah secara proporsional tergantung aktivitas atau volume. Biaya variabel total berubah proporsional dengan perubahan aktivitas. Biaya variabel per unit tidak berubah walaupun aktivitas berubah. Rumusnya AVC sama dengan VC per Q. Yang ketiga ada harga jual atau selling price, yaitu harga jual per unit barang atau jasa yang telah diproduksi. Komponen utama CFP itu ada 5, yaitu rasio CM dan rasio biaya variabel, BEP, terus margin keamanan, perubahan laba bersih, dan tingkat average operasi. Di sini dapat kita lihat laporan laba rugi perusahaan XYZ-nya itu penjualannya itu 20.000 unit, totalnya itu 1.200.000, harga per unitnya itu tuh 60. Biaya variabelnya itu 900.000, per unitnya 45. CM-nya itu 300.000, per unitnya 15. Biaya tetapnya itu 240.000, pendapatan bersihnya itu 60.000. Di sini kita menghitung rumus rasio CM dan rasio beban variabel. Untuk rumus rasio CM-nya itu sendiri, rasio CM sama dengan margin kontribusi dibagi penjualan. Rasio biaya variabelnya itu sama dengan total biaya variabel dibagi penjualan. Rasio CM yang tinggi dan rasio biaya variabel yang rendah menunjukkan rendahnya tingkat biaya variabel yang dikeluarkan. Terus titik impas atau BEP, rumusnya itu BEP sama dengan total biaya tetap dibagi CM per unit. Tadi kan rumusnya itu tuh, rumus BEP itu kan total biaya tetap dibagi CM per unit. Kita lihat di laporan laba rugi tadi, total biaya tetapnya itu 240.000 dibagi contribution margin per unitnya itu 15, dapat hasilnya 16.000 unit. Oleh karena itu, perusahaan menjual 16.000 unit, maka keuntungan menjadi 0 dan perusahaan akan impas dan hanya menutupi biaya produksinya. Untuk perubahan laba bersihnya sendiri, dalam contoh ini tuh, jika manajemen ingin memperoleh laba minimal 100.000, berapa unit yang harus dijual perusahaan? Rumusnya itu jumlah unit sama dengan
buka kurung biaya tetap ditambah target laba dibagi tutup kurung dibagi rasio contribution margin. Oleh karena itu, untuk memperoleh pendapatan bersih setidaknya 100.000, perusahaan harus menjual setidaknya 22.666 unit. Lalu margin keamanan atau margin of safety. Rumusnya itu margin of safety sama dengan penjualan aktual dikurang break even sales. Di sini tuh apa sih margin keamanan dalam contoh ini tuh penjualan aktual dikurang penjualan impas sama dengan 1.200.000 dikurang 16.000 dikali 60.000 ketemu hasilnya 240.000. Margin ini juga dapat dihitung sebagai presentasi sehubungan dengan penjualan aktual. 240.000 dibagi 1.200.000 dapat hasilnya 20%. Jadi penjualan itu bisa turun 240.000 atau 20% dan perusahaan masih belum kehilangan uangnya. Untuk degree of operating leverage atau DOL, rumusnya itu DOL sama dengan CM atau penghasilan bersih. Di sini itu tuh jadi DOL dalam contoh itu 300.000 dibagi 60.000 ketemu hasilnya 5. Angka DOL itu penting karena memberitahu perusahaan bagaimana laba bersih berubah sehubungan dengan perubahan angka penjualan. Lebih khusus lagi, angka 5 berarti bahwa perubahan 1% dalam penjualan akan menyebabkan perubahan laba bersih sebesar 5%. Mungkin banyak yang berpikir itu semakin tinggi DOL semakin baik bagi perusahaan. Tapi semakin tinggi angkanya semakin tinggi juga resikonya, karena semakin tinggi DOL berarti penurunan penjualan sebesar 1% akan menyebabkan penurunan laba bersih yang semakin besar, yang pada akhirnya menurunkan profitabilitasnya. Nah, tadi kan kita sudah membahas untuk materinya terkait cost for profit analysis. Nah, kali ini kita akan coba untuk mengerjakan beberapa soal latihan berikut. Di sini diketahui laporan laba rugi milik Halligan Company adalah sebagai berikut. Bisa kita lihat ada penjualan, biaya variabel, margin kontribusi, biaya tetap, dan laba operasi. Masing-masing angka tertera pada tabel ya. Kemudian diminta untuk menghitung berapa margin pengaman dalam dolar penjualan dan dalam unit. Nah, kemudian berapa tingkat leverage operasinya. Kita akan coba hitung ya. Untuk menghitung margin pengaman, kita perlu tahu dulu berapa BEP per unitnya. Nah, untuk menghitung BEP per unit, kita juga perlu tahu CM per unitnya itu berapa. Di sini diketahui penjualannya adalah $400.000. Itu diperoleh dari penjualan Halligan Company 8.000 unit dikali dengan harga jualnya, yaitu $80 per unit. Dikurangi biaya variabel. Nah, biaya variabelnya ini $140.000. Untuk per unitnya, kita tinggal hitung 140.000 dibagi dengan 8.000 unit. Itu $17,5 per unit untuk biaya variabelnya. Nah, untuk margin kontribusinya, kita tinggal kurangi antara penjualan dan beban variabel. Diperoleh $260.000. Dan untuk per unitnya, kita peroleh angka $32,5 per unit untuk margin kontribusinya. Nah, jika masuk ke dalam rumus, kita bisa gunakan rumus sales price dikurangi variable cost. Yang tadi telah kita coba hitung ya, sales price-nya adalah $50. Dikurangi variable cost-nya $17,5. Diperoleh $32,5. Sedangkan untuk CM per dolarnya, kita bisa gunakan rumus margin kontribusi dibagi dengan penjualan. Jadi 260.000
dibagi dengan 400.000. Diperoleh 0,65 atau 65% jika dirubah ke dalam persen. Untuk mengetahui berapa BEP per unitnya, kita masukkan rumus total fixed cost dibagi dengan CM per unit. Total fixed cost-nya tadi 119.925 dolar dibagi dengan 32,5 dolar tadi CM per unit yang telah kita hitung. Maka BEP per unitnya 3.690 unit. Atau kita bisa asumsikan bahwa perusahaan bisa mencapai titik impas jika menjual produk sebanyak 3.690 unit. Titik impas artinya perusahaan tidak mendapatkan laba atau rugi. Kemudian untuk BEP per dolarnya, tadi kita hitung total fixed cost dibagi dengan CM per persen CM-nya. Persen CM-nya tadi kan 65% ya, terubah menjadi 0,65. Jadi 119.925 dibagi 0,65. BEP per dolar diperoleh angka 184.500. Kemudian kita tinggal hitung nih margin pengaman atau margin of safety-nya. Margin of safety-nya itu kita bisa peroleh dari penjualan dikurangi BEP per unit. Tadi penjualannya itu 8.000 unit. Dikurangi BEP per unit yang telah kita hitung, tadi 3.690 unit. Maka margin of safety-nya adalah 4.310 unit. Sedangkan margin of safety dalam dolar, itu kita rumusnya sama, hanya saja pengurangnya adalah BEP per dolar. Jadi tadi penjualannya adalah 400.000 dolar, dikurangi BEP per dolarnya tadi 184.500. Maka margin of safety-nya untuk dalam satuan dolar yaitu 215.500. Nah, untuk berikutnya, berapakah tingkat leverage operasi milik Halligan Company? Nah, untuk menghitung leverage operasi, rumusnya margin kontribusi dibagi dengan laba operasi. Nah, untuk margin kontribusi, tadi kita peroleh angka 260.000. Kemudian untuk labanya 140.075 dolar. Maka untuk leverage operasinya yaitu 1.856 dolar. Nah, termasuk mudah bukan untuk menghitung cost volume profit analysis. Kemudian untuk soal selanjutnya terkait dengan bauran penjualan mirip Lasi Company akan dipaparkan oleh rekan saya, Kak Nia Audiana. Untuk soal kedua yaitu untuk PT Lasi Company, di mana PT Lasi Company memproduksi 2 produk. Untuk tahun yang akan datang, PT Lasi Company berharap dapat menjual produk 1.000 unit untuk produk A dan 3.000 unit untuk produk B. Laporan laba rugi yang dianggarkan untuk tahun berikutnya adalah sebagai berikut, di mana untuk penjualan produk A 10.000 dolar, produk B 36.000 dolar, totalnya 46.000 dolar. Kemudian dikurangi beban variabel, produk A 6.000, produk B 27.000, totalnya 33.000. Margin kontribusi produk A 4.000, produk B 9.000, totalnya 13.000. Dikurangi beban tetap langsung, produk A 1.500, produk B 3.200, totalnya 4.700. Kemudian margin produk untuk produk A sendiri 2.500, produk B 5.800, totalnya 8.300. Kemudian dikurangi beban tetapnya, totalnya 3.100, dan untuk laba sebelum pajak 5.200. Diminta yang pertama, berapakah bauran margin penjualan Lasi Company? Yang kedua, hitunglah jumlah unit produk A dan produk B yang harus dijual Lasi agar mencapai titik impas. Yang ketiga, tanpa membuat paket, hitunglah pendapatan titik impas Lasi Company. Yang pertama, kita jawab dulu berapakah bauran penjualan Lasi Company. Kita buat terlebih dahulu untuk tabelnya. Untuk harga produk A didapat 10 dolar. Hasilnya dari 10.000 dolar dibagi 1.000 unit,
Sedangkan untuk harga produk B sendiri $12 didapat dari $36.000 dibagi 3.000 unit. Kemudian untuk variable cost per unitnya, untuk produk A $6 dari $6.000 dibagi 1.000 unit. Kemudian untuk produk B $9 didapat dari $27.000 dibagi 3.000 unit. Untuk kontribusi margin per unitnya sendiri, untuk produk A $4 didapat dari 4.000 dibagi 1.000 unit. Kemudian untuk kontribusi margin untuk produk B sendiri yaitu $3 didapat dari 9.000 dibagi 3.000 unit. Untuk baurannya sendiri yaitu untuk produk A 1, sedangkan untuk produk B 3, di mana produk A itu 1.000 unit dan produk B 3.000 unit. Maka kita bagi masing-masing 1.000, jadi untuk produk A itu 1 dan produk B 3. Untuk CM per unit paketnya sendiri, untuk produk A itu 4, yaitu didapatkan dari CM unit dikalikan dengan bauran, 4 dikali 1, maka hasilnya 4. Untuk produk B sendiri $9 didapat dari CM unit yaitu $3 dikali dengan bauran 3, maka hasilnya $9. Jadi untuk bauran penjualan Lassi Company adalah 1:3. Untuk pertanyaan kedua, hitunglah jumlah unit paket A dan paket B yang harus dijual Lassi Company agar mencapai titik impas. Pertama-tama kita hitung tarif BEP paketnya terlebih dahulu. Untuk rumusnya yaitu total fixed cost dibagi dengan CM per unit paket, dimana hasilnya yaitu 4.700 didapat dari total beban tetap langsung, kemudian ditambah 3.100 dari beban tetap umum dibagi $13 sama dengan 6.800 dibagi $13, hasilnya 600 paket. Pembuktiannya sebagai berikut, di mana penjualan untuk produk A $6.000 didapat dari 600 paket dikalikan dengan harganya $10 dikali dengan 1 kali bauran. Untuk produk B didapat $21.600 dari 600 paket dikalikan harganya $12 dikalikan dengan nilai bauran sebanyak 3. Untuk beban variabel sendiri, produk A 3.600 didapat dari 600 paket dikalikan dengan $6 dikalikan dengan 1 bauran. Untuk produk B sendiri $16.200 didapat dari 600 paket dikalikan $9 dikalikan dengan nilai baurannya 3. Kemudian untuk margin kontribusinya sendiri, untuk produk A $2.400 didapat dari 600 paket dikalikan dengan $4 dikalikan dengan nilai baurannya 1. Untuk produk B sendiri $5.400 didapat dari 600 paket dikalikan dengan $3 dikalikan dengan nilai baurannya sebanyak 3. Untuk beban tetap langsungnya sendiri, produk A $1.500, produk B $3.200. Untuk margin produk A itu $900 didapat dari $2.400 dikurangi 1.500, sedangkan produk B $2.200 didapat dari $5.400 dikurangi 3.200. Untuk totalnya penjualan 27.600, beban variabel $19.800, margin kontribusi totalnya 7.800, beban tetap langsung totalnya 4.700. Kemudian untuk margin produknya 3.100 dan beban tetap umumnya 3.100, maka laba operasionalnya adalah 0. Jadi jumlah unit yang harus dijual Lassi Company untuk mencapai titik impas adalah 600 paket. Untuk soal yang terakhir yaitu nomor 3, tanpa membuat paket, hitunglah pendapatan titik impas PT Lassi Company. Pertama kita hitung untuk produk A terlebih dahulu. Kita hitung untuk BEP-nya. Pertama kita hitung produk A terlebih dahulu. Untuk rumusnya BEP dikurangi sales dikurangi variable cost dikurangi fixed cost. Untuk salesnya yaitu $10, X dikurangi 6, X dikurangi $1.500, maka hasilnya 4X dikurangi $1.500.
Untuk X-nya sendiri yaitu 1.500 dibagi $4, maka hasilnya 3.375 unit. Untuk pembuktiannya sendiri yaitu penjualan didapat 3.750 dari $10 dikali 375 unit, beban variabel $6 dikali 375 unit, maka hasilnya $2.250. Margin kontribusinya 3.750 dikurangi 2.250, hasilnya 1.500. Sedangkan beban tetap umumnya yaitu 1.500, maka laba operasionalnya 0. Untuk selanjutnya yaitu produk B, rumusnya BEP sama dengan sales dikurangi variable cost dikurangi fixed cost. $12 X dikurangi 9X dikurangi 3.200 sama dengan 3X dikurangi 3.200. Untuk X-nya sendiri 3.200 dibagi $3 sama dengan 1.067 unit. Untuk pembuktiannya yaitu penjualan $12 dikali 1.067 unit sama dengan $12.804. Beban variabel $9 dikali 1.067 unit, hasilnya $9.603. Margin kontribusinya didapat 3.201 dari 12.804 dikurangi 9.603. Untuk beban tetap umumnya yaitu 3.200, maka laba operasionalnya 1 atau bisa dikatakan impas.